Alhamdulillahilladzi khalaqas samaa'a wa faddala ba'dahu 'ala ba'din wa khassa ba'da asy-syuhuri wal ayyaami wal layali wa yu'dhamu fiha al-ajru wal hasanat. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ad-da'i bi qawlihi wa bi'lihi ila sabilir rasyad. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal afadhil wa tahibbah, nani sangat-sangat yang para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus karena saya dulunya Abang Tiang, wakil Lumbus namanya yang ada di Parlemen Provinsi, Bang Ali Khairi di kain silang lini dari baru Depok Selatan. Ada king pengeling sertifikat sangat tiang saya gunakan dan selalu doakan camat Batu Beliau Utara beserta seluruh anggota forum komunikasi pimpinan Kecamatan Batu Beliau Utara yang dari tahun ini muliakan. Saya harap Bapak Indonesia, para kadus, para RT yang tidak dapat dewek sebutkan pasenya suku-suku aktual. Ringkasnya hadirin wal hadirat jemaah sekalian rahimakumullah. Al-Quran di dalam dua tahap, 670 tahun setelah Injil. Dua tahap itu, tahap pertama untuk Lauhil Mahfuz di Baitul Izzah di langit pertama tanggal 24 bulan Ramadan. Ada pendapat lain mengatakan tanggal 27 bulan Ramadan. Suhan salih Baitul Izzah ia tentukan separuh ke tahun dunia ini jemaah sekalian. Berarti Quran itu turunnya dua tahap. Pilih. Maka di dalam menjelaskan turunnya Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bentuk-bentuk fi'il tertentu. Nanti akan diterima sedikit. Serius nanti dipilih. Serius. Dimarak dalam Quran yang menjelaskan turunnya Al-Quran itu dengan fi'il madhi nazala tidak ada. Atau masdarnya nuzulan tidak ada. Karena itu fi'ilnya dia barang fi'il lazim ini kepada dia tidak menjelaskan siapa yang menurunkan, apa yang diturunkan gitu. Padahal Al-Quran itu sudah jelas Allah yang menurunkan. Apa yang diturunkan yaitu Al-Quran. Maka untuk menjelaskan turunnya Al-Quran ini Allah menggunakan fi'il yang muta'addi. Belajar ilmu shalaf di pesantren pasti paham itu. Kalau muta'addi itu jelas fa'ilnya, jelas objeknya juga. Yang mana fi'ilnya? Lamun di nazzala anzala. Anzala itu fi'il madhinya, nanti masdarnya menjadi inzala. Atau nazzala fi'il madhinya, masdarnya menjadi tanzilan. Dua ini juga berkata insyaallah ta'ala. Nazzala 'alaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Jadi Allah menurunkan kepada wahai Muhammad kitab Quran ini dengan kebenaran dan untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu. Sebut baru tiga. Dan Allah turunkan juga Taurat dan Injil. Nah, ngirim berdasar ayat ini. Ngaji dari mutafsir ini kita maksudnya ya. Ketika menjelaskan turunnya Al-Quran, Allah menggunakan kata nazzala. Mungkin nazzala jatuh dan separuh dengan itu untuk maksudnya tanzil dari Rabbil Alamin dalam ayat yang lain. Untuk dan separuh itu berarti yang dari Baitul Izzah ke muka bumi. Lamun kenaan salah wa anzalat Taurat wal Injil, dan Allah turunkan juga Taurat dan Injil. Lamun kenaan salah untuk sekaligus maksudnya ini yang menjadi dasar pendapat yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu turunnya sekaligus 1 juta ayat selama 40 hari 40 malam.
malam anzal. Berarti sakti katanya surah Al-Qadar ini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Berarti yang dimaksud di sini adalah Quran yang turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dan asnamnya. Lalu ketampian tu begini. Ya, serius lalu saya Ustaz Hasan. Ini mengaji yang tinggi dia lalu dan bercorak. Ini orang cekak lalu dan bercorak. Memang kalau ngaji itu harus serius. Kira mana serius ngaji. Makin sedang bercorak arah bikin atau kesah-kesah cukup dulu ya. Tapi intinya kita harus banyak mengaji itu artinya kita menggali ilmu pengetahuan. Jemaah sekalian Allah dari Baitul Izzah itu kemudian Allah turunkan Al-Quran tentang separuh ini luar biasa keadaan masyarakat Mekah di wilayah luar biasa sinapi luar biasa kebajikan. Kalau kita berkeliling dengan mencoba menganalisis sejarah seluruh dunia dalam keadaan kacau balau moralnya, lalu sampai kacau balaunya di Arab ini. Di masyarakat jahiliyah dan disebut jahiliyah itu masyarakat bodoh maksudnya sebenarnya uang kuda ya. Orang-orang Arab dahulu ini disebut bodoh karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Namun lain-lain dengan mereka dicekak. Bahkan mereka sudah banyak yang menguasai ilmu astronomi, ilmu falak itu, ilmu perbintangan. Karena mereka butuh untuk navigasi sebagai petunjuk perjalanan ketika mereka berjalan di malam hari. Mereka pergi berniaga, berdagang dan sebagainya. Maka mereka sudah mempelajarinya. Ahli ilmu nasab, wahan sepedagang, kalah dan tertata dan sebagai ini. Si cekak ilmu perniagaan orang-orang Arab itu. Maka kalau dari sisi ini mereka masyarakat cerdas, bukan jahiliyah. Ampun kepada jahiliyah karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Itu saja. Gitu. Lalu memang bisa meninggal jamaah sebenarnya ketika dibaliknya kecerdasan, perdagangan dan lain sebagainya. Bangsa Arab itu sangat rusak moralnya. Bidang akidah pasti sering cerita kepada tuan muda ini. Mengatus nandase menggantung berhala di Ka'bah pada sembah. Mengatus nandase berhala dari yang paling besar sampai paling kecil digantung di Ka'bah. Mun pada kedua apa jalan agama pada jauh agama Nabi Ibrahim ini. Ia mengajari Nabi Ibrahim itu paling zaman perang fisik orang-orang Arab itu. Jadi yang menyempatkan diri untuk merasa punya gengsi sebagai suku, sebagai kabilah itu lamun menang perang. Nah, karena mereka suka perang, lamun kedua anak lama ini bisi nundang betul buku berdoa. Dia pamerkan itu, saya punya anak laki-laki, lemah dia jadi kepaju ini, jadi kebanggaan anak laki-laki. Setelah mereka bangga punya anak laki-laki, mulai gila-gila, dia anak nina, dia cuma bercerita dari awal mereka. Dia puji semua bercerita, dia keluar bercerita berak, orang-orang ngomong nina. Setelah mereka merasa risih punya anak perempuan, lama-lama anak perempuan itu dianggap aib zaman sebenarnya. Lamun mengkarang aib jawabannya begitu. Sehingga banyak orang-orang pada dulu kalau punya anak perempuan tidak lagi diketahui langsung tukar biru-biru dengan kanan dan kikilan. Si dia sempurna tertawa kedua anak ini itu akhlak mereka. Lalu kemudian bidang ekonomi parah juga. Rugi dengan Arab lain sini parah diri. Lamun mesinggah kepeng sakit, tulang sakit. Tulang dua masih pada diri rugi. Ada satu tulang dulu, tulang empat, tulang itu baru pada diri untuk. Ibarat katikan diri dia sangat ada pisah-pisah jahiliyah mungkin lebih kan ya. Oh dia ada mungkin terasa. Insyaallah tidak ada ya. Namanya teman-teman anak mana perangkat ke Jepang yang mana bukan tidak jelek. Satu. Ini mau satu betulan setak-setak. Dia tak sanggup berkabung. Dia sanggup berat, udara panas. Ayo pisah-pisah jahiliyah kita sampai mereka
Si Jibril itu, beliau tetap menjawab, engkau baca. Beliau sendiri tidak tahu ini apa ini yang datang ini, siapa ini. Setelah Jibril membaca 5 ayat pertama surat Al-Alaq itu, mukalah Rasulullah dalam rasa cemas dan takut keluar dari 2 mantan sekelilingnya. Aku selalu membelai bahasa orang lesak sama sekali. Muncul rasa cemas dan takut pada beliau. Jika beliau kemudian menuruni lereng Jabal Nur itu berjalan pulang dengan kelemahan itu datang di wilayah kita. Ya Muhammad Rasulullah Nabi Arab meninggal pedarupan pucet kadiru pada takut cemas dan sedih Khadijah. Itu Khadijah ini istri yang sangat mengerti apa ibu 4 bulan dan 2 tahun berbeda di luar takkan tersentuh Mekah. Ini pasti Mekah. Bila lalu mancing 86 surat 19 juz itu turun selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. 12 tahun 5 bulan 13 hari itu periode Mekah. Sisanya turun di Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari 28 surah 11 juz. Maka kalau dijumlahkan periode Mekah dan Madinah itu menjadi 22 tahun 2 bulan 22 hari 114 surah 112 surah 30 juz 554 buku 60 hizib meningkat kepada Al-Quran turun selama periode Mekah dan Madinah. Baru diterima atau begini? Karena dia Quran terima bahasa bacaan dari yang kita kenali dulu imam kita gitu. Nah mungkin seketik ya. Mari kita betul-betul merasa bangga kita kepada Al-Quran sebagai kitab suci kita. Yang goyah dari semenjak manusia mengenal baca tulis, bacaan seperti Quran itu tidak ada. Quran itu artinya bacaan, tambahan alif dan nun jadi sama itu sama wazannya dengan Quran. Ini menegaskan makna. Makna apa? Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi bacaan yang maha sempurna yang tidak ada cacat cemarnya, tidak ada. Berarti kalau bacaan yang sempurna, kita baca seluruh dia punya hukum bacaan sebagai tanda kesempurnaannya. Maka kita mengenal ada ilmu tentang membaca Quran itu yang disebut dengan ilmu tajwid. Tajwid bermakna tahsin. Huruf-huruf itu punya sifat. Ada yang berdesis, ada yang jahat, ada yang hams, ada yang istiqlal.